Bruder, Frater, Ibu dan Bapak, kita lanjutkan untuk termin kelima ini ya, termin kelima. Untuk penanya pertama, masih 30 menit lagi, Buder ya. Mudah-mudahan nanti sampai termin kelima ini. Budernya minum dulu. Ya, ya, Buder kami persilahkan kalau mau minum dulu, Buder ya. Sudah menjawab sekitar saya hitung ini, saya rekap ada 16 penanya, Buder. Luar biasa, Buder. Masih tersisa banyak ke belakang. Semakin semangat ini. Nah ini Bapak dan Ibu serta Frater ya, tetap semangat ini. Ini sambutan baik dari para kepala sekolah yang hebat di seluruh Indonesia untuk mendukung program POP ini. Baik, Bruder, Suster, Frater, Ibu dan Bapak, kita lanjutkan untuk termin kelima ini. Kepada yang Bapak Mualdin Sinumurad. Ya, ini ya. Silakan, Bapak. Nanti Bapak sinar mata nanti ya untuk termin berikutnya. Silakan Bapak Mualdin. Ya, terima kasih Pak Ignatius. Mohon konfirmasi suara bisa kedengaran jelas? Ya, kedengar jelas Bapak. Iya. Ya, selamat siang Pak Ignatius, juga terutama Bruder Martin yang sangat luar biasa memberikan apresiasi kepada semua peserta, terutama yang memberikan pertanyaan. Saya perkenalkan dulu, saya Mualdin Sinumurad dari SMP Putri Cahaya sebagai peserta pengganti kepala sekolah, karena kepala sekolah sebagai fasilitator dari Yayasan Sri Amal yang tinggal di Jalan Raya Muruk, Medan. Sangat menarik pembahasan yang disampaikan oleh Bruder Martin kali ini. Mungkin ini masih pendalaman pertama ya untuk mengenai POP bagi kepala sekolah. Tadi yang pertama saya catat itu sasaran program yang akan dititik beratkan oleh POP ini adalah literasi, numerasi, dan survei karakter. Intinya ini akan mengarah kepada AN atau asesmen nasional. Begitu ya, Bruder ya? Nah, kalau kita melihat AN yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah ya untuk kali pertama sudah dilaksanakan tahun ini kepada beberapa siswa dari setiap sekolah. Kalau dari sekolah secara umum 45 orang, SMP itu kelas 8. Mungkin ada sekolah tertentu yang seperti tadi ada yang kelas 7, ya itu karena memang sekolahnya sebagai sampling yang dipilih oleh pemerintah. Nah, pertanyaan untuk bidang ini, Bruder, dalam menitik beratkan tentang AN yang intinya nanti mengembangkan kompetensi siswa, literasi, numerasi, dan survei karakter, tentunya mendesain suatu pembelajaran. Itu tadi ya penjelasan dari Bruder, mendesain pembelajaran yang tidak menitik beratkan pengukuran kognitif. Ya, karena AN ini jelas tidak mengukur kognitif. Nah, itu yang kita tahu untuk pelaksanaan AN. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, bagaimana dengan keterkaitan dengan USBN dan UAS? UAS untuk kenaikan kelas, USBN itu untuk kelulusan. Nah, tentunya kalau dalam pembelajaran nanti arahnya semata-mata tidak menitikkan kepada kognitif, berarti tidak menuntaskan kurikulum. Nah, memang tadi dikatakan kurikulum itu masih sedang digodok untuk kurikulum yang berhubungan dengan Merdeka Belajar. Nah, oleh karena itu, mungkin disinilah tantangan bagi kita peserta POP, juga mungkin imbasnya nanti kepada program-program yang akan disusun oleh peserta POP. Jadi itu pertanyaan pertama tadi, Bruder. Bagaimana konsekuensinya dengan USBN untuk kelulusan dan UAS bagi kenaikan kelas? Ya, di mana di situ dititik beratkan adalah tentunya yang dites itu adalah kognitif. Nah, yang kedua, Bruder, dalam proses pembelajaran yang dilakukan nanti, seiring berjalannya diklat juga nanti mungkin ada pelatihan bagi instruktur yang pesertanya adalah wakil kepala sekolah ya. Tentunya akan mengimbaskan kembali ke guru. Ya. Artinya semua guru akan mendapat imbasnya, kan begitu ya, Bruder ya, di sekolah itu. Oleh kepala sekolah maupun instruktur yang sudah dilatih oleh tim dari POP. Nah, di antara guru-guru itu mungkin ada yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, saya tahu teman-teman itu ada beberapa yayasan itu atau sekolahnya itu ikut menjadi POP di sini, tapi guru-guru di sekolah itu sudah ada beberapa yang menjadi guru penggerak.
Nah, apakah ada konsekuensi kalau seperti tadi itu sekolahnya akan terdeteksi bahwa dia sudah ada di POP, maka sekolahnya kemungkinan kecil akan teranulir dari sekolah penggerak yang diikuti melalui dinas pendidikan. Nah, guru ini juga begitu, atau sekolah, misalnya sekolah peserta POP ini tidak akan mengikutkan lagi dalam pengimbasan kepada yang bersangkutan. Ini juga perlu mungkin penjelasan lebih dari Bruder, supaya nanti jangan ada salah kaprah begitu. Gurunya, loh kami kok nggak ikut begitu kan? Apalagi ini menyangkut mungkin, pasti kalau saya lihat sih programnya ada sedikit bedanya ya, mungkin proses program yang dilakukan di POP ini nanti dengan guru penggerak yang sudah dilaksanakan. Nah, itu kira-kira Bruder yang bisa kami sampaikan untuk sementara. Pertanyaan dari kami, mohon pencerahan untuk itu. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak Ignatius. Terima kasih Pak Mualdin Sinurat. Ada 2 pertanyaan yang esensial sekali ini menurut saya. Kami persilakan kepada Buder Martin untuk bisa menyampaikan tanggapan. Ya, baik. Terima kasih Pak Mualdin. Iya, sama-sama. Jadi, Bruder. sasaran dari POP ini tetap seperti yang menjadi harapan pemerintah, itu adalah untuk kemampuan berpikir secara menggunakan bahasa, kemampuan berpikir menggunakan bilangan, dan juga survei karakter. Maka ukuran berhasil atau tidaknya dari program ini nanti akan diukur ke asesmen nasional dalam bentuk AKM itu, Assessment Kompetensi Minimum. Maka kita pun juga akan mengarah ke sana, tetapi tentang caranya untuk mencapai itu bisa berbeda satu sama lain. Tetapi arahnya bagaimana mengajak anak-anak untuk mampu berpikir secara numeratif, mau berpikir secara literatif menggunakan bahasa, dan karakternya naik. Karena itu cita-cita dari bangsa Indonesia menjadi pelajar Pancasila tadi. Itu. Kemudian kaitannya dengan USBN dan UAS. USBN itu resminya sudah ditiadakan oleh pemerintah. Ya. Jadi ujian sekolah berbasis nasional itu sudah ditiadakan, dan sekolah sendiri menentukan anak mana yang akan lulus atau tidak lulus, itu tidak lagi dicampuri oleh pemerintah, tapi sekolah sendiri menentukan anak siapa yang mau lulus, siapa yang tidak lulus, atau siapa yang mengulang, dan lain sebagainya itu. Demikian juga untuk kenaikan kelas, itu pun pemerintah tidak campur tangan lagi dalam konsep Merdeka Belajar ini. Maka sekolah itu sepenuhnya bertanggung jawab untuk menentukan siapa yang mau naik, siapa yang mau lulus. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang karena kita ini masih dalam masa transisi, ya. Kita itu masa transisi, lalu kadang-kadang dari dinas setempat pun seringkali masih juga berpikirnya juga masih dalam masa transisi sama-sama. Karena program ini kan baru mulai, jadi seringkali pikiran kita itu masih separuh itu masih menggunakan sistem lama, separuhnya masih mulai dengan sistem Merdeka Belajar. Padahal konsep Merdeka Belajar itu maunya sekolah, guru, yayasan diberi kebebasan atau keleluasaan untuk menentukan sendiri program yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Maka ini tidak ada lagi. Maka lalu bagaimana sistem evaluasinya? Nah, sistem evaluasi di sekolah masing-masing itu nanti akan ditentukan oleh sekolah masing-masing. Sebenarnya prinsipnya begitu. Tidak perlu menggunakan atau mengikuti model lama seperti model USBN dan model UAS gitu. Maka kalau kita mau menggunakan model AKM, maka guru-guru juga perlu dilatih untuk membuat soal-soal model AKM, karena soal-soal model AKM itu berbeda dengan soal-soal model ujian zaman kemarin-kemarin, ya. Jadi
kalau yang lalu-lalu kan dengan pilihan ganda, dengan multiple choice, pilih dan seterusnya, dan sifatnya itu kebanyakan seperti tadi dikatakan oleh Pak Muhadin, semua pada aras kognitif, pada fungsi kognitif yang banyak itu pengetahuan, banyak sekali hal-hal pengetahuan dan seterusnya. Nah, sekarang ini itu tidak menjadi fokus perhatian, tetapi bagaimana cara berpikir yang kritis, yang analitis, yang kreatif. Maka ujiannya pun diharapkan itu mengukur kemampuan berpikir kritis, analitis, yang istilahnya malah out of the box, ya bahkan kreatif yang bisa tidak hanya berpikir yang tradisional, yang hal-hal yang biasa seperti kemarin-kemarin, tetapi hal-hal yang kreatif, yang inovatif, yang baru, yang barangkali di masa-masa sebelumnya belum pernah ini. Ini yang akan disasar di situ itu. Nah, hanya sekali lagi kami perlu kita semuanya juga sadar bahwa ini masa peralihan, sehingga memang kita itu masih di satu sisi masih terikat dengan tradisi kemarin-kemarin, tapi di sisi lain dia disuruh membuka pikiran kita seluas-luasnya sehingga baru, ya. Ini yang seringkali memang masih kita kadang-kadang masih mendua. Tidak apa-apa, karena kita memang baru mulai. Hanya kami berharap saja supaya konsep Merdeka Belajar ini bertahan terus. Jangan nanti ya seperti kemarin-kemarin itu ganti menteri, nanti ganti pedoman lagi. Nah, itu memang lalu akhirnya bisa saja berubah. Tapi menurut Pak Menteri Nadiem Makarim, kalau konsep Merdeka Belajar ini nanti betul-betul sudah terlaksana dengan baik, menurut Pak Menteri dalam pidatonya itu siapapun yang akan menjadi menteri itu akan tetap ke arah itu. Begitu menurut pidatonya itu, ya. Nanti itu yang pertama. Lalu tentang kepala sekolah guru penggerak, lalu ada guru-guru yang sudah menjadi guru penggerak atau terdaftar jadi guru penggerak. Itu benar bahwa karena masa pandemi ini kemarin ada keterlambatan sehingga organisasi penggerak ini kan tertunda. Seharusnya dimulai pada bulan Agustus tahun 2020. Harusnya tahun lalu, sudah setahun yang lalu. Tetapi karena ada masa pandemi, lalu dana dari POP ini dialihkan untuk anggaran lain, menurut yang saya dengar begitu, sehingga masa pandemi kemarin lalu tertunda sampai setahun ini. Sedangkan sekolah penggerak itu ada dinas-dinas yang lebih cepat untuk mengaturnya. Jadi dari dinas-dinas, karena sekolah penggerak dan guru penggerak itu diatur oleh dinas setempat, maka ada dinas-dinas yang bergerak agak cepat sehingga sebelum organisasi penggerak ini mulai, kan resminya baru 10 September kemarin, bulan yang lalu, itu baru mulai resmi, sudah ada guru-guru yang terlatih di sekolah-sekolah sebagai guru penggerak. Jadi, kalau guru-guru penggerak ini sudah dilatih, tetapi nanti misalnya ternyata sekolahnya itu dideteksi tadi oleh dinas pendidikan, loh ternyata sekolahnya itu menjadi sekolah penggerak, menjadi peserta dari organisasi penggerak, maka sekolahnya, ya bukan gurunya, tapi sekolahnya itu memang tidak diperkenankan untuk mengikuti sekolah penggerak karena akan double, ya, karena tujuannya sama. Hanya guru-guru penggerak ini, kalau guru penggeraknya itu menjadi bagian dari sekolah penggerak itu, memang sebenarnya itu tidak perlu melanjutkan sebagai
guru penggerak. Sebenarnya begitu. Tetapi untuk yang khusus guru penggerak ini sekarang ini masih ada masih ada yang berpendapat guru penggerak kalau bisa mengatur waktu, katakanlah gitu, kalau bisa mengatur waktu untuk melanjutkan sebagai guru penggerak di sekolah lain, karena guru penggerak ini kan diharapkan menggerakkan juga tidak hanya sekolahnya sendiri, ya, tetapi juga bisa digunakan oleh dinas. Kamu sekarang menggerakkan sekolah sana, kamu sekarang menggerakkan sekolah sana, itu bisa saja. Nah, sampai sekarang memang untuk khusus guru penggerak itu belum ada kejelasan apakah guru penggerak dari sekolah penggerak itu tidak harus mengikuti satu saja, atau ada yang membanyakan kalau dia bisa mengatur waktu, ya, dan tidak merugikan tugasnya sebagai guru di sekolahnya itu, ya bisa saja. Tetapi ada kemungkinan memang lalu menjadi padat sekali. Kemungkinan kalau dia mengikuti guru penggerak di dinas, lalu dia juga menjadi guru penggerak misalnya di program organisasi penggerak, ini nanti akan menjadi tabrak-tabrak. Ini kesulitan. Jadi untuk khusus penggerak ini bisa ditanyakan kepada dinas, ya, Bapak, karena setiap dinas mempunyai rupa-rupanya mempunyai kebijakan lain dalam khusus soal guru penggerak ini, ya, dinas. Maka ditanyakan apakah guru penggerak kami itu masih bisa atau masih boleh untuk menjadi guru penggerak kalau dia sudah menjadi guru penggerak di sekolah lain, barangkali akan kesulitan kalau diminta menjadi guru penggerak di sekolah penggerak. Ada kemungkinan kesulitan karena menjadi waktunya dan tenaganya menjadi bertabrak-tabrak. Itu yang dapat sementara saya jawab, Pak Mualdin. Ya. Ya. Terima kasih, Bu Martin. Begitu, ya. Bapak Mualdin, ya. Cinurat, sudah jelas ya? Ya, mungkin cukup, untuk ya? Memperjelas saja, Pak Ignatius, untuk memperjelas saja. Artinya, dengan penjelasan Bruder tadi, bahwa POP atau sekolah-sekolah yang menjadi bagian daripada POP atau sekolah sasaran yang merupakan bagian dari POP ini, kemungkinan akan ada kurikulum tersendiri begitu. Kemungkinan, apakah benar begitu? Yang saya tangkap begitu tadi, karena sedang digodok. Ya, betul. Sistem penilaiannya juga nanti mungkin akan berubah. Sementara tadi masa transisi itu kan kita mengikuti masih yang berlaku. Nah, apakah ini nanti tidak menjadi suatu dilema bagi sekolah ketika untuk melengkapi administrasi kepada pemerintah misalnya atau dinas melalui Dapodik misalnya atau rapor dan lain sebagainya. Nah, ini kan menjadi tantangan yang harus betul-betul kita persiapkan, Bruder. Ya, betul. Jadi dari kepala-kepala dinas pun juga merupakan masa transisi. Jadi bagi bahkan ada kepala dinas yang tidak begitu paham tentang organisasi penggerak ini. Ya, jadi apalagi kalau kepala dinas yang tidak mempunyai sekolah-sekolah sasaran di bawahnya, itu lalu dia tidak punya tanggung jawab tentang organisasi penggerak karena dia tidak mempunyai pihak tidak kerjasama MOU dengan organisasi penggerak. Itu memang lalu dia tidak berurusan dengan POP. Jadi ada dinas-dinas yang tidak berurusan sama sekali dengan POP karena sekolah di wilayahnya tidak ada yang masuk menjadi peserta POP. Itu. Nah, seperti contoh konsorsium Yayasan Pangudi-Luhur ini kami hanya mempunyai 47 MOU dengan kepala dinas. Padahal wilayahnya anggota konsorsium itu ada seratusan lebih. Karena sampai di pulau-pulau kecil-kecil dan seterusnya. Tetapi yang berhasil kami adakan MOU itu hanya 47. Bahkan di Jakarta, kami punya banyak sekolah di Jakarta, tetapi tidak berhasil membuat MOU dengan Dinas Pendidikan Jakarta. Karena Dinas Pendidikan Jakarta itu dulu waktunya hanya diberi batas 1 minggu oleh Departemen Pendidikan, dan
kami sudah mengurus ke pusat mengatakan itu harus diurus ke daerah ibu kota selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat. Setelah sampai di dinas mengatakan, kami kalau membuat MOU seperti ini tidak bisa. MOU seperti ini harus dilakukan oleh pusat. Akhirnya waktunya habis, MOU belum bisa ditandatangani. Lalu untuk sekolah-sekolah di Jakarta akhirnya tidak menjadi sekolah sasaran. Karena apa? Karena kami tidak berhasil membuat kerjasama dengan dinas. Maka saya hanya ingin mengatakan banyak dinas-dinas pendidikan yang tidak tahu tentang POP karena di lingkungan mereka tidak ada yayasan atau tidak ada organisasi massa yang lolos dalam organisasi penggerak. Nah, kalau kasusnya seperti itu, memang lalu sekolah-sekolah dan guru-guru di wilayahnya memang tidak ada yang berpikir soal organisasi penggerak. Maka ikut program pemerintah semua. Begitu. Jadi masalahnya ini ada wilayah-wilayah yang berurusan dengan organisasi penggerak, ada wilayah-wilayah yang tidak berurusan dengan organisasi penggerak. Tapi semua sebenarnya mereka diberitahu oleh Menteri Pendidikan, Kementerian Pendidikan. Hanya kalau memang tidak ada di wilayahnya, ya lalu tidak perlu memikirkan soal organisasi penggerak. Jadi maka lebih baik Bapak-Bapak Kepala Sekolah dengan juga yayasannya untuk hal-hal yang belum begitu jelas masalahnya atau abu-abu seperti ini, silahkan berkontak dengan dinas setempat, ya, supaya jangan sampai kita nanti bertentangan ya dengan dinas, karena bagaimanapun akhirnya dinas di tempat masing-masing itu dinas tetap memiliki wewenang mengkoordinasikan dan membina sekolah-sekolah kita juga. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Martin yang sudah menyampaikan penjelasan yang begitu panjang. Mohon maaf, Bruder, Suster, Ibu dan Bapak, karena ini waktu hampir mendekati akhir dari kegiatan diklat secara virtual, kita sudah hampir berproses 3 jam ini ya. Mohon maaf nanti bagi Frater, Bruder, Suster, Ibu dan Bapak, jika bertanya mungkin nanti secara singkat, padat dan jelas. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang kemudian masih menjadi semacam bahan untuk mau ditanyakan, bisa disampaikan nanti melalui chat saja, melalui forum grup yang tentunya akan dibuat oleh panitia, yaitu grup untuk kepala sekolah yang tergabung di dalam yayasan konsorsium ini. Dan nanti juga akan dibagikan materi dan juga modul. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon maaf nanti mungkin waktu akan kami batasi sampai pukul 12:05 begitu. Mohon maaf ya Suster, sebentar Suster. Nanti kami beri kesempatan. Tidak bertanya saya. Oh iya, Suster mau menambahkan. Itu tadi iya. Ya. Yang Bapak itu tadi kan bertanya tentang sanksi itu. Sanksi kok sudah ada guru penggerak itu. Nah itu saya sudah pernah tanyakan kepada dinas sendiri juga nggak mudeng. Apa itu POP, tidak mudeng sama sekali. Nah, kemudian ada yang menanggapi, yang Ketua MKKS mengatakan bahwa kalau sudah terlanjur ikut guru penggerak, resikonya nanti disuruh mengembalikan dana yang sudah di biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Katanya begitu, apakah benar atau tidak saya tidak tahu. Nanti resikonya itu, kecuali ada hal-hal lain yang membuat tidak disuruh mengembalikan dana itu, katanya begitu. Sehingga guru saya untung belum jadi, saya suruh berhenti saja. Itu menurut keterangan dari dinas kami, dari dinas kami, Ketua MKKS. Karena dinasnya sama sekali tidak mudeng, tidak ngerti apa-apa. Saya sudah bilang, saya itu sudah ikut POP, program organisasi penggerak, mereka tetap tidak mau tahu itu.
harus memberi alasan. Waduh, orang mudeng blas ya. Nah, sehingga saya datang lagi untuk itu, terus memberikan keterangan kepada yang di LPMP, ya LPMP-nya sudah oke. Ya sudah, yang penting suster sudah memberikan penjelasan pada LPMP, jadi tidak mengerti sama sekali itu. Ya. Terima kasih suster. Tentang sanksinya itu ya, sanksinya itu suruh kembalikan uang itu saya. Disuruh mengembalikan ya suster ya. Ya. Terima kasih suster yang sudah menambahkan. Tadi pertanyaan dari Pak Mualdin Sinurat. Semakin jelas ya Bapak Mualdin Sinurat, ditambah dari penjelasan suster maupun dari Bruder Martin tadi. Baik, Bruder, suster, ibu dan bapak, masih ada waktu 15 menit. Kami beri kesempatan untuk termin terakhir ini kepada Bruder Adrianus Sulistyo untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih pada Mas Eko. Saya mau bertanya kepada Bruder Martin. Pertama, yaitu mohon pencerahan berkaitan dengan penilaian. Karena kelas 7 sudah dimulai untuk istilahnya sekolah bergerak ini. Apakah bentuk rapotnya itu apakah sama dengan yang nanti akan dibuat dalam pembuatan sekolah penggerak ini? Karena mengingat ada nilai profil Pancasila yaitu 6. Ada kritis, ada mandiri, itu gotong royong, itu masuk nanti dalam penilaian rapot. Itu aja, mohon pencerahan nih Bruder Martin. Terima kasih. Ya. Bruder Martin, silakan bisa ditanggapi. Baik. Ya. Jadi kalau raport itu tetap menggunakan raport yang ada, ya. Jadi kami itu program organisasi penggerak itu tidak mengubah raport, ya, tetapi memberi pembinaan khusus untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Meskipun nanti ada arahnya itu akan sama, yaitu pelajar Pancasila, dan pelajar Pancasila itu lalu sudah masuk dalam raport itu ada elemen-elemennya itu apa, itu masing-masing. Tetapi kami tidak mengubah raport, ya. Jadi kami adalah memberikan pembinaan khusus, pembinaan tambahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi apa yang sudah jalan itu tinggal disesuaikan, tetapi tetap jalan, lalu diberikan secara khusus itu cara, ya, cara pendidikan, sistem pendidikan dengan program-program yang nanti akan dijelaskan oleh tim kami. Jadi ini tidak mengubah raport, tidak mengubah apa-apa. Raportnya silahkan tetap digunakan. Maka kami menggunakan nanti juga sistem penilaiannya, itu penilaian ada yang namanya pre-test, ada yang post-test, itu juga kami susun dari tim. Jadi itu disusun dari tim ini untuk mengetahui apakah program pembinaan ini berhasil atau tidak. Tetapi supaya diketahui, semua program yang disiapkan oleh tim ini tujuannya sama dengan apa yang diharapkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Ini sama. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bruder Martin yang sudah menyampaikan penjelasan. Semakin jelas ya, Bruder Adrianus. Rapotnya berarti tidak dirubah gitu ya. Raportnya tetap menggunakan yang resmi dari pemerintah. Begitu ya, Bruder. Baik. Terima kasih. Ya. Baik, Bruder, Suster, Ibu dan Bapak. Suaranya tidak ada. Ini masih ada beberapa penanya yang resen ini. Kami beri kesempatan kepada Suster Rosmaida Purba. Kami persilahkan, Suster. Halo, Suster. Apakah bisa mendengar, Suster? Oh iya. Terima kasih Pak Eko. Silakan, ya. Suster. Dari penjelasan Bruder tadi, saya sangat tertarik mengenai Merdeka Belajar. Tadi memang sudah banyak pertanyaan dan apa yang
beberapa hal yang perlu saya tanyakan tadi sudah terjawab. Hanya saya mau menanya begini, nanti kan seperti dijelaskan oleh Bruder melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada tadi, mengarah pada sekolah akan menyusun kurikulum mandiri. Sekolah akan menyusun kurikulum mandiri. Apakah nanti pada POP ini yang dilaksanakan oleh Pangudi Luhur ada pelatihan untuk guru dalam penyusunan kurikulum itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, memang tadi sudah ditanya bahwa memang kita menjadi, menurut saya, apa yang harus kita kerjakan ini sekarang sepertinya tidak jelas. Mengapa saya katakan tidak jelas? Sementara program dari pemerintah itu masih hanya sebagai, bisa saya katakan sebagai hanya acuan saja. Mengapa saya katakan? Karena apa yang kita kerjakan itu ya harus sinkron dengan Dapodik, sementara Dapodik itu belum diubah dan belum final. Mungkin akan diubah tapi belum final yang akan dilaksanakan untuk sekolah nanti. Lalu bagaimana nanti sekolah mensinkronkan kalau sudah dilakukan atau dibuat kurikulum mandiri yang akan dilaksanakan di sekolah. Untuk memang supaya tercapai apa yang dicita-citakan dalam Merdeka Belajar itu, sehingga potensi anak didik itu benar-benar muncul dan bisa dikembangkan. Nah, sekarang ini kan tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan itu seolah-olah hanya untuk mengejar akademik kognitif saja. Karena itu ya memang tertera di dalam buku laporan penilaian siswa. Meskipun memang di sana ada selalu dikatakan keterampilan, tapi itu hanya sebagai penyerta saja. Hanya sebagai penyerta saja, tidak maksimal bahwa itu yang dilihat. Karena yang lebih diperhatikan oleh guru di sekolah itu adalah bagian kognitifnya saja. Sehingga tingkat kemampuan peserta didik itu lebih diukur pada kognitif saja. Saya juga memang sangat setuju dengan program pemerintah untuk lebih meningkatkan literasi, numerasi, dan survei karakter ini, yang mana memang kalau ini sudah dimiliki atau setiap warga sekolah ini mampu untuk berliterasi dan berkembang dari bagian numerasinya, memang pasti pengetahuannya akan semakin baik dan semakin bisa berpikir kritis, bisa semakin menganalisa dan makin kreatif dalam kehidupan ya setiap hari, dalam kehidupannya. Terutama kalau menurut Menteri Pendidikan kita mengatakan bahwa supaya anak didik itu siap untuk menjalani kehidupannya, mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, ini memang akan bisa terlaksana kalau dia literasinya bagus, punya kemampuan numerasi, dan memiliki karakter yang baik. Jadi pertanyaan saya tadi, apakah dari organisasi menyediakan pelatihan untuk menyusunan kurikulum mandiri sekolah? Terima kasih. Terima kasih, Suster. Langsung saja, Bu Martin, bisa ditanggapi. Baik. Suster Purba, ya. Suster, nanti semua akan ada pelatihan. Jadi kita itu tahapnya itu untuk program organisasi penggerak ini kita mulai dengan pengurus yayasan dulu. Sosialisasi kepada pengurus yayasan. Supaya pengurus yayasan itu tahu persis apa yang ingin kita lakukan dan supaya yayasan juga mendukung penuh ini program ini karena yang mempunyai sekolah itu kan yayasannya. Jadi supaya yayasan-yayasan itu tahu persis dan mendukung persis dan sampai sekarang kita sudah berkali-kali
berapat dengan pengurus yayasan, dan 15 pengurus yayasan yang menjadi anggota konsorsium itu sangat-sangat semangat untuk melaksanakan POP ini dengan sebaik-baiknya. Jadi para Bapak, Ibu, Bruder, Pastor, Suster, Kepala Sekolah itu yakinlah bahwa pengurus yayasan, Bapak, Ibu, para Bruder, semua mendukung dan ingin melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Ini sudah kami adakan pertemuan berkali-kali dengan para pengurus yayasan. Ini tahap pertama, itu sosialisasi, penjelasan tentang bagaimana pendanaan dari pemerintah itu disalurkan ke yayasan dan lain sebagainya, itu semua sudah dijelaskan ke pengurus yayasan. Dan apa yang akan dilakukan oleh tim POP ini juga sudah dijelaskan. Tahap kedua kepada para kepala sekolah, ya, karena kepala sekolah itu juga pemegang kunci untuk sekolah masing-masing. Oleh sebab itu sekarang ini ada workshop untuk para kepala sekolah, mulai dengan penjelasan awal dari saya ini, nanti akan diteruskan lebih lanjut dengan penjelasan-penjelasan dari tim POP semakin detail. Maka kalau Suster Purba itu bertanya tentang pelatihan untuk guru, iya akan ada pelatihan untuk guru-guru, ya. Pelatihan untuk guru-guru itu nanti akan dijelaskan kapan itu terjadi, karena ini programnya 3 tahun, Suster. Jadi memang pada awal-awal ini masih dalam tahap penjelasan-penjelasan saja, tetapi program-program semua akan menyusul. Lalu sekarang ini karena dalam masa transisi, satu hal kita masih mengikuti program dari pemerintah yang asli dan akan ada program dari POP ini. Maka untuk sementara anggap saja program POP ini sebagai kurikulum tambahan, ya. Sementara sebelum konsep Merdeka Belajar ini diterapkan oleh pemerintah secara penuh. Karena Dapodik dan lain-lain itu masih belum disesuaikan. Kurikulum konsep Merdeka Belajar juga belum dikeluarkan oleh oleh Departemen Pendidikan. Jadi sementara ini sambil jalan kita anggap kurikulum POP ini sebagai kurikulum tambahan khusus untuk peningkatan kualitas pendidikan. Nanti pemerintah sambil jalan akan mengubah dan menyesuaikan, kurikulumnya juga akan disesuaikan, di Dapodiknya juga akan disesuaikan, nanti baru akan akhirnya menjadi satu kurikulum yang sejalan. Ya. Sekarang ini barangkali kurikulum pemerintah belum sangat sejalan dengan kurikulum dari POP ini. Karena apa? Karena memang masih dalam perubahan, masa transisi. Begitu ya, Suster, tapi kita usahakan sebaik-baiknya karena tujuannya itu sangat jelas. Kita diharapkan oleh pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita masing-masing dengan diberi dana oleh pemerintah supaya kualitas pendidikan kita memang meningkat. Itu saja. Saya kira cukup untuk penjelasan. Yang lain-lain bisa ditulis saja, dikirim ke panitia supaya nanti dijawab secara tertulis. Terima kasih. Baik, terima kasih Bruder Martin Handoko. Terima kasih Suster Smaida, Bruder, Suster, Ibu dan Bapak, serta Frater. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya selaku MC yang memandu jalannya diklat dari pertama ini dari pukul 9 sampai pukul 12:09, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bruder Martin selaku narasumber utama di dalam diklat dari pertama ini. Bagi Frater, Suster, Bruder, Bapak, Ibu yang masih menyisakan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan karena kita juga dibatasi oleh waktu, maka kami mohon nanti Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan Frater bisa menulis saja, ya, ditulis saja melalui chat atau nanti di dalam forum komunitas guru ya di Yayasan Konsorsium ini. Sekali lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat Bruder, Suster, Ibu, dan Bapak yang masih kemudian ingin bertanya karena kita dibatasi waktu,
Maka untuk kegiatan diklat hari pertama ini kita cukupkan untuk sekian. Lalu bagi suster ini saya masih ada 2 yang resen, yaitu Bapak Simarmata ini tadi sudah bertanya. Ya, tapi tidak apa-apa Pak, nanti disampaikan aja melalui chat atau melalui forum ini. Lalu kemudian ada Suster Grace dari SMP Stella Matutina Salatiga. Mohon maaf Suster, karena kita juga dibatasi oleh waktu, dan Bruder Martin belum istirahat ini tadi, 3 jam ini ya. Bahkan mungkin tidak minum ini ya. Bruder Suster Ibu Bapak dari tempat masing-masing ya, bisa kemudian off cam gitu ya. Kemudian minum lah. Bruder ini tadi on air terus ini ya. Maka kita juga menghargai narasumber kita yang utama yang luar biasa. Mari Suster, Bruder, Ibu, dan Bapak, Frater, kita kasih plus untuk narasumber yang hebat pada hari ini, Bruder Martin. Dan untuk para kepala sekolah hebat, Bruder, Suster, Ibu, dan Bapak, dimanapun berada, Bapak, Ibu, Suster, Bruder, kepala sekolah yang hebat, yang selalu menginspirasi dan nanti kelak menjadi mentor bagi guru, ya, tenaga pendidik kependidikan, dan juga para siswa di unit masing-masing. Untuk menutup kegiatan diklat secara virtual pada siang hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Hari panas matahari menyengat, anak kecil bermain layang-layang, menjalani hidup dengan semangat agar masa depan terang benderang. Tetap semangat, Bruder, Suster, Ibu, dan Bapak, para kepala sekolah hebat yang bergabung dalam yayasan anggota konsorsium. Bisa tidak bisa harus bisa, dan bersama kita bisa. Untuk mengakhiri kegiatan diklat pada siang hari ini, maka marilah kita tutup dengan doa. Saya selaku MC, Ignatius Eko Janmiko, mohon maaf kepada Bruder, Suster, Frater, Bapak, Ibu, jika dalam mengantarkan selama kegiatan diklat secara virtual ini, ada sikap tutur kata yang kurang berkenan kepada Suster, Bruder, Ibu, dan Bapak, saya mohon maaf. Kelebihan ada pada Suster, Bruder, Bapak, Ibu, dan kekurangan ada pada kami. Sampai ketemu lagi untuk hari berikutnya. Kami mohon bantuan pada Suster Resmaida Purba untuk bisa membantu menutup dengan doa. Pak Jatmiko, nanti sore masih Pak, nanti masih. Nanti sore masih ya? Nanti sore masih? Oh iya. Jam 1 ya. Jam 1, mohon maaf. Mohon maaf Suster, Bapak, Ibu, untuk sesi pertama kita tutup, nanti dilanjutkan untuk sesi berikutnya, sesi kedua. Ini istirahat dulu sampai pukul 1 ya, Bruder ya? Iya. Ya. Baik. Bruder, Suster, Ibu, dan Bapak, untuk sesi pertama kita tutup dengan doa dulu ya. Sekaligus untuk doa makan siang dan makan siang di tempat masing-masing. Bruder, Suster. Terima kasih. Tetap semangat, Suster, Bruder, Bapak, Ibu. Kami persilakan, Suster. Baik, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami haturkan kepadamu, Bapa yang Maha Baik, atas penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kegiatan kami mulai pagi sampai siang hari ini dapat berjalan dengan baik. Engkau telah menganugerahkan pengetahuan kepada para narasumber kami untuk dapat membagikan pengetahuan itu kepada kami, demi meningkatkan mutu pelayanan kami, mengembangkan anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami. Semoga apa yang sudah kami dapat semakin kami pahami untuk kami aktualisasikan dalam tugas pelayanan kami. Sebentar lagi kami Tuhan akan menikmati karunia-Mu, semoga Engkau memberkatinya dan memberikan kami kesehatan, sehingga kami semakin bersemangat dalam tugas pelayanan kami setiap hari. Berkati narasumber kami dan juga semua orang yang membantu kami dalam kegiatan ini, sehingga mereka juga dapat mengalami sukacita yang berasal dari-Mu. Ini kami mohonkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Suster, Bruder. Sama-sama, Bruder, Suster, Ibu, Bapak. Sebelum foto, minta tolong yang belum isi presensi untuk segera isi presensi, dan kita foto bersama dengan Bruder Martin, ya. Silakan minta tolong, Bu Rina atau Bu Dista. Terima kasih, Pak Eko. Mohon izin, Pak Dani, silakan Pak Dani. Bruder, Bapak Ibu, mohon izin untuk meminta on-kan kamera supaya kami capture dengan yang paling manis.
Ya, silakan Bu Der, Suster, Ibu, Bapak. Masih memakai masker. Pakai jempol, maskernya dilepas dulu. Bu Der, Suster, Ibu, dan Bapak. Ada 6 slide, ditunggu sebentar. Slide pertama. Oke. Slide kedua. Slide 3. Slide 4. Slide 5. Slide 6. Ya, Bruder, Ibu Bapak, Romo, terima kasih. Monggo dilanjutkan ke akhir. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Der Martin. Terima kasih, Bruder. Tuhan memberkati. Bruder, Suster, Bapak Ibu, para kepala sekolah hebat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak Eko. Sama-sama.